Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Anda dalam keadaan sehat walafiat dan yang pasti tidak terkena kasus corona. Hari ini kita akan membahas satu kasus yang saya ambil dari uji kom LP3I tahun 2017-2018. Di sini ada PT Asusindo. Pastikan bahwa Anda sudah mengcopy lembar soal dari kasus Asusindo ini di komplek.lp3i@gmail.com. Jadi di situ ada yang bisa Anda copy pada lembar soal, ada lembar jawaban, juga ada sewa untuk saldo awal akun Asusindo. Nanti kita akan praktekkan bagaimana cara memasukkan akun Asusindo yang tadinya dari Excel itu ke dalam saldo awal dari Mayob. Pertama kali kita lihat bahwa kalau kita lihat soalnya, di sini ada lembar soal. Sebenarnya kasus ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah kasus ini harus diselesaikan dengan menggunakan manual. Diselesaikan selama 120 menit. Lalu Excel 120 menit juga, dan Mayob 120 menit. Kali ini kita akan berfokus ke Mayobnya. Di Mayob itu ada 5 komponen yang harus Anda kerjakan. Yang pertama adalah Anda membuat setting awal ID perusahaan termasuk mengisi sewaannya. Lalu memposting saldo awal neraca saldo termasuk memposting piutang, utang, dan membuat kartu stok. Yang ketiga adalah memodifikasi database, termasuk menambahkan data baru, akun customer, vendor, dan kode barang, lalu menginput data transaksi, dan juga hasilnya itu harus diekspor ke dalam Excel atau PDF. Nah, data-data yang sudah Anda kerjakan nanti itu Anda harus sharing ke email saya, yaitu sadartea@gmail.com. Untuk pertemuan pertama hari ini kita akan membahas 3 poin awal, yaitu setting awal, posting, dan modifikasi database. Kita lihat datanya. Ini adalah data dari PT Asusindo, data awal. Kita lihat bahwa di bawahnya itu PT Asusindo itu menjual notebook. Ada 2 jenis notebook yang dijual, yaitu AS 10 inci dan AS 11 inci. Dan yang paling penting adalah di bagian kebijakan perusahaan umum. Di situ Anda harus membuat periode akuntansi mulai tanggal 1 sampai 31 Desember. Nah, di bawahnya itu ada jurnal-jurnal. Kita lihat pembelian barang dagangan. Kalau ada pembelian secara kredit, maka dicatat sebagai merchandise inventory, value added tax, dan account payable. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa metode pencatatan yang dipakai adalah virtual karena tidak ada akun pembelian, tapi langsung dicatat sebagai merchandise inventory. Biaya angkut yang timbul dari transaksi pembelian menjadi tanggungan penjual. Artinya perusahaan tidak mencatat biaya akun pembelian. Tidak ada biaya akun pembelian yang dibebankan kepada pembeli. Di sini ada retur juga, akun payable, merchandise value added tax, lalu merchandise inventory.
Jadi ini pembelian atau retur secara kredit karena ada akun payable. Di penjualan juga sama, kita pakai VAT 10%, lalu akun payable dan akun receivable dan sales dicatat 2 kali sebagaimana pencatatan dalam perpetual, dan dicatat bagian penjualannya dengan kalau penjualan kredit itu dengan akun receivable. Lalu kita mencatat juga harga pokoknya yang dibandingkan dengan merchandise inventory. Nah, beban pangkut penjualan yang timbul dari transaksi penjualan barang dagangan menjadi tanggungan pembeli atau pelanggan. Artinya, kalau memang catatan seperti ini, bahwa tidak ada sebenarnya biaya angkut yang dicatat oleh perusahaan, karena itu menjadi tanggungan pembeli. Nah, ada retur di sini sama penjualan. Nah, ini adalah untuk termin dari penjualannya, yaitu 3 plus 10 N45. Artinya kalau customer mengadakan pembelian kredit, penjualan buat perusahaan, maka kalau dia membayar sebelum 10 hari atau paling lambat 10 hari, dia mendapat potongan pembelian atau potongan penjualan sebesar 3%. Nah, jangka waktu dari account receivable atau piutang dagang itu adalah 45 hari. Ada di sini piutang usaha, beban kerugian piutang ditetapkan sebesar 1% dari penjualan. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa metode yang dipakai untuk mencatat allowance for doubtful account atau cadangan piutang ragu-ragu adalah 1% dari penjualan, karena ada 2 teori yang dalam mencatat cadangan piutang ragu-ragu. Yang pertama disebut percentage of sales, seperti yang ada di soal. Yang kedua adalah dengan menggunakan aging schedule atau analisa umur piutang. Nah, yang kita pakai ini adalah pakai percentage of sales. Di sini ada pengeluaran kas. Pengeluaran kas memakai sistem kas kecil atau petty cash, di mana pada petty cash di sini kita pakai fluctuation fund system. Ingat, pada petty cash itu ada 2 teori. Yang pertama adalah fluctuation fund system, yang kedua adalah dengan impress fund system. Ini pakai fluctuation fund system, di mana kalau misalnya pengeluarannya 2.500.000 ke bawah, kita kas kecil, sedangkan di atas 2.500.000 menggunakan cek. Artinya selain itu pakai sistem banking. Penerimaan kas itu juga pakai sistem banking. Lalu yang paling penting di sini di persediaan barang dagangan. Persediaan barang dagangan dicatat menggunakan sistem perpetual. Kita sudah bahas tadi, dengan menetapkan harga pokok, penilaian harga pokok barang dagangan secara average. Jadi average ini sistemnya. Lalu depresiasi, ini hubungannya untuk biaya depresiasi atau commodity depreciation. Nah, pada penyusutan atau depresiasi menggunakan metode garis lurus. Anda harus ingat, rumus dari metode garis lurus adalah harga perolehan dikurangi nilai residu
dibagi umur dari aktiva tetap atau aset tetap. Perpajakan pakai VAT atau value added tax dengan rate 10%. Ini adalah data-datanya. Nah, ini daftar account. Daftar account ini sudah ada sebenarnya pada trial balance 30/8/2015, atau Anda periksa saja di akun Asusindo yang Anda copy. Ini sudah semua masukan. Ini ada daftar pelanggan, ada daftar pemasok dan persediaan. Ini yang bawah itu adalah hubungannya dengan depresiasi. Nah, di bawah ada model transaksinya. Ini akan kita bahas nanti minggu depan. Minggu hari ini adalah untuk minggu ini akan kita pelajari sampai bagaimana Anda mencatat persediaan barang dagangan. Yang pertama, Anda tinggal buka saja yang akun Asusindo. Pertanyaannya, bagaimana akun Asusindo itu muncul? Nah, sudah kita ketahui bahwa sebenarnya kasus ini terdiri dari 3 pekerjaan, kan? Yang pertama adalah manual, yang kedua adalah Excel, yang ketiga adalah Mayo. Nah, untuk Excelnya sebenarnya seperti ini bentuknya. Ada COA, data, jum, dan seterusnya. Nah, kita hanya mengambil COA-nya saja. Cara mengambil COA ini menjadi akun Excel tersendiri, menjadi file COA yang tersendiri. Tinggal diklik kanan, move or copy, lalu di sininya pakai new book, klik copy, oke. Nanti akan Anda dapatkan satu sheet saja untuk COA yang akan kita pergunakan sebagai saldo awal, yang sudah Anda copy tadi di Gmail, ya, sudah Anda copy ini. Oke, ini tidak usah kita bahas, kita tutup saja. Nah, ini adalah akun Asusindo yang ada pada Anda. Kita lihat, untuk menjadikan data ini sebagai data Mayo, tentu saja kita tidak memerlukan judul. Jadi chart of account pakai Asusindo bisa Anda hilangkan. Ini kita hilangkan. Kita blok saja, lalu klik kanan, pakai delete. Di sini ada entire row. Jadi ini dihapus saja. Nah, gitu. Begitu juga untuk bawah. Di sini ada total. Ini juga tidak dipakai. Kita delete saja. Oke. Sehingga Anda mendapatkan seperti ini. Nah, Anda lihat di sini ada 2, ada debit dan ada kredit. Yang debit ini akan kita pakai, sedangkan yang kredit akan kita pindahkan ke debit. Tentu saja kalau kita pindahkan ke sebelah debit tidak bisa sembarangan. Data-data yang di luar normal atau di luar default itu harus dikasih minus. Misalnya seperti ini. Ini aset, itu normalnya kita catatnya di debit. Kalau ada pencatatan akun di aset di sebelah kredit, maka kalau kita pindahkan ke bagian sini, ke kolom C, maka ini harus dikasih minus. Jadi yang di luar default adalah 1, allowance for doubtful account, lalu accumulated depreciation building, accumulated depreciation equipment. Ini ketiga ini di luar default. Nah, selain itu juga ada yang namanya sales discount. Sales discount ini juga sama.
ini di luar default, karena default dari penjualan atau pendapatan ini sebenarnya di kredit. Jadi kalau ada yang dicatat di debit, ini harus diberi tanda minus. Oke, kita coba sekarang. Ini kita pindahkan saja ke sini, ke sebelah kanan. Kita pakai minus di sini. Oke, kita masukkan. Begitu juga yang ini. Kita pindahkan ke sebelah kanan. Anda kasih minus. Masukkan. Satu lagi. Kasih minus juga sama. Nah, kalau ini sudah semuanya sudah benar. Oke, kita pindahkan saja ke sebelah kanan. Nah, untuk save diskon itu kita harus bubuhkan dengan tanda minus. Oke. Nah, yang lainnya ini itu sudah sesuai dengan misalnya income, itu memang dicatatnya di kredit. Oleh sebab itu ini sesuai dengan defaultnya. Oke, kita ini pindahkan ke sebelah kanan, tidak usah pakai debit. Akhirnya yang di kredit ini akan kosong. Ini kita akan buang saja. Pakai klik kanan, delete, lalu di sini kolom dihapus. Nah, ini kita hapus saja. Ini pakai kita rubah menjadi balance saja atau saldo bahasa Indonesianya. Oke, di sini balance sudah masuk. Oke. Nah, ini adalah data-data yang layak untuk dimasukkan ke dalam Mayob sebagai saldo awal. Nah, tentu saja kalau kita masukkan langsung ini tidak bisa karena datanya ini masih berbentuk Excel. Mayob hanya bisa menerima data saldo awal yang dalam bentuk TXT. Bagaimana cara menyimpannya? Kita masukkan ke file di sini. Kita save as. Anda simpan boleh di mana saja, terserah. Oke, di sini. Nah, yang paling penting save as type-nya Anda harus ubah menjadi text tab delimited. Nah, text tab delimited ini akan menghasilkan akhiran berupa TXT. Oke. Di sini kita rubah menjadi TXT. Karena saya sudah punya, tinggal Anda save saja. Tapi karena saya sudah punya, saya oke, refresh saja. Oke. Di sini pakai yes saja. Kalau sudah. Nah, ini data-data yang bentuknya sebenarnya adalah TXT. Kalau kita tutup di sini. Oke, kita tutup. Anda kalau ingin membaca apakah yang tadi sudah benar atau tidak, bisa membukanya menggunakan yang namanya Notepad. Jadi di sini Anda cari di sini ada Microsoft Accessories. Oke, di sini Accessories, di sini ada Notepad. Oke, kalau kita buka, open. Yang tadi aku sudah Sindel. Ini adalah bentuknya seperti ini. Nah, kadang-kadang harus Anda hati-hati kalau misalnya hasil dari Notepad angkanya ini diapit dengan tanda kutip 2. Itu terjadi karena kesalahan pada titik dan komanya. Coba Anda setting di sini. Jadi sebelum ini dimulai sebenarnya Anda harus setting seperti ini. Control panel. Di sini ada number format. Pastikan bahwa settingannya adalah Indonesia. Makanya di sini masuk ke sini. Ininya formatnya Indonesian. Ya, karena itu nanti akan menghasilkan simbol mata uangnya adalah rupiah atau Rp. Begitu juga untuk location Anda rubah menjadi Indonesia. Setelah itu di-apply kalau memang belum dirubah. Kadang-kadang format di komputer itu beda-beda.
Untuk menyamakannya itu perlu dengan menggunakan control panel. Ya, sekian untuk awalnya. Kita lihat ini hasilnya tadi sudah, tinggal kita bagaimana cara memasukkannya. Ya, ini versi myopia yang saya pakai adalah versi 17, karena versi 24 itu softwarenya ternyata tidak jalan. Jadi saya pakai 17 saja. Kalau Anda yang belum punya dari myop versi 17, saya sudah simpan di drive-nya Compact LP3i. Jadi masuk di Compact LP3i, di situ ada drive. Anda cari yang myop versi 17. Nah, tinggal install. Boleh nanti dimasukkan saja situ. Ya. Kalau memang komputer Anda sudah punya myop, asal versinya 13 ke atas itu bisa dipakai. Ya, karena kalau misalnya 13 ke bawah, akhirannya masih DAT. Sedangkan untuk yang di atasnya itu sudah berapa MYO. Jadi filenya agak beda antara DAT dan MYO. Jadi ini versi 17 yang bisa Anda pakai, bisa Anda install dulu di situ. Datanya sudah ada, bahkan serial number kalau Anda mau itu sudah ada di situ. Ya. Oke, sekarang sudah punya versi 13, data awalnya sudah kita punyai. Masukkan datanya. Seperti biasa kita akan membuat perusahaan baru pakai create next gitu. Nah, ini Anda nanti isi datanya, data perusahaannya. Di sini ada data perusahaan awal, ada PT Asusindo, PT Paralon dan sebagainya. Oke. Nanti Anda isi saja sendiri. Ininya saya akan mengisi saja untuk yang perusahaannya. Nah, tinggal yang lainnya Anda isi sendiri. Untuk address misalnya, untuk phone number, fax number, dan email address silakan Anda isi. Tapi yang wajib itu adalah company name. Oke. Kalau sudah next, nah datanya yang akan kita buat itu adalah tahun 2015 sesuai dengan di soal. Karena perhatikan soalnya bahwa di sini saldo awalnya itu adalah November 2015. Ya, jadi tahun 2015 kita diminta untuk membuat pembukuan tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. Oke, nanti kita masukkan di sini 2015. Ini Januari, ini sudah benar Desember, ini 12 saja. Next, tinggal Anda simpan seperti itu. Nah, pada waktu Anda menghadapi build your account list, kita pilihnya yang kedua. I would like to import the list account provided dan seterusnya. Ya. Karena kita akan memasukkan data-data dari Excel tadi yang txt ke dalam data account list. Nah, kalau sudah, oke, di next saja. Ini kita simpan. Simpanlah di tempat yang Anda ketahui ya, jangan sembarangan, tapi Anda harus gampang mencarinya. Ini terserah. Namanya kalau bisa, karena nanti dikirim ke saya, Anda bubuhkan juga nama dan NIM, ya, nama dari NIM. Oke. Atau di sini pakai takut salah lagi. Nama NIM. Oke. Udah, di save saja. Oke. Next.
Biarkan komputer bekerja sampai nanti muncul congratulation. Artinya data Anda sudah siap untuk dipakai. Nah, sudah muncul congratulation di sini. Oke, Command Center, masukkan Command Center seperti ini. Tinggal kita akan memasukkan data akun Asusindo ke dalam data-data ini. Karena kalau kita lihat hasilnya itu masih seperti ini, ya. Ini data dasar yang ada pada Mayo. Baik, di sini file, masuk ke file, import data, account information. Nah, Anda lihat di situ format yang diterima itu adalah tab delimited. Kita sudah tadi. Oke. Anda cari tadi datanya. Akun ini. Kalau saya sih menyimpannya di tadi. Di sini. Ini akun Asusindo yang tadi. Kita buka. Akan muncul seperti ini. Ini adalah ada 3 field, ada 3 judul yang sudah kita tadi pakai, yaitu nomor account name, dan balance. Tinggal kita match semua saja. Hanya saja di sini pada header diisi dengan balance. Tentu saja ini tidak sesuai. Ini harus dihapus dulu. Ini dihapus. Nah, balance harusnya diletakkan di sini di baris keempat. Jadi ini Anda bisa tarik situ seperti itu. Nah, gitu. Sehingga balance terletak di balance. Oke, kalau sudah diimpor akan muncul datanya nanti. Oke. Dah. Kalau sudah, nanti kalau kita lihat ini ada data-data yang sudah kita masukkan tadi. Ya, data-data yang berhubungan. Hanya saja ininya mesti diperbaiki sesuaikan dengan data-data yang ininya. Misalnya cash in bank jangan ada reset. Jadi kita buka dulu. Cash in bank itu harusnya bank gitu. Oke. Petty cash itu current ada reset. Oke. Lalu misalnya account receivable, Anda masukkan account receivable. Lalu allowance for doubtful, ini juga termasuk account receivable, dan seterusnya. Untuk lengkapnya kita lihat data yang sudah saya buat. Sebentar. Oh, bukan ini ternyata filenya. Saya tadi sudah buat.
Ya, datanya seperti yang Anda lihat di sini, data lengkapnya. Ini bank, petty cash ke account ada current asset, account receivable, allowance for doubtful accounts, debit asset, office ke ada current asset, prepaid asset yang ada current asset, prepaid rent, current asset, dan seterusnya. Ya, Anda perbaiki, Anda sudah belajar tentang akuntansi, tentu saja bisa. Ya. Yang lainnya sebenarnya tidak berubah, hanya saja perlu di aset yang perlu dirubah. Nah, pada data-datanya nanti yang akan masuk ke dalam data itu adalah sampai equity. Jadi data-data saldonya ini artinya sampai equity. Anda harus membuat atau memasukkan data-data yang nomor 4 dan seterusnya. Caranya adalah dengan menggunakan record journal entry. Kalau ini sudah semua masuk, di close. Kita lihat ininya. Saya sudah buat ininya, record journal entry-nya. Ya, ini harus dibuat seperti ini datanya. Ada sales discount, ada cost of goods sold, ada utilities dan seterusnya sampai ini. Yang paling penting untuk penyeimbangnya masukkan historical balancing. Jadi ini sesuai dengan yang ada di trial balance. Trial balance di soal itu ada. Ini di sini coba kalau kita lihat di sini. Nana memasukkan mulai dari sini, dari sales itu sampai ke bawah, sampai sini yang ada saldonya saja, yang kalau yang kosong nggak usah. Sampai sini ke bawah dengan penyeimbangnya historical balancing. Jadi kalau ini di kredit terus di kredit, ini debit di debit gitu ya datanya. Oke, kalau sudah nanti akan seperti ini nanti bentuknya. Ini historical balancingnya, sehingga nanti antara debit dan kredit itu akan seimbang. Pastikan bahwa out of balance-nya itu 0. Baik, kalau sudah nanti, kalau sudah Anda buat general journalnya, Anda sudah punya account list seperti ini. Sudah seimbang antara debit dan kredit. Tinggal pekerjaan Anda adalah men-set up dulu linknya, link account. Men-set up link account. Termasuk kita membuat text code. Boleh yang mana saja dulu, boleh link account dulu, atau kita lebih baik di set up link account dulu yang paling penting. Oke, yang link account itu harus dirubah di sininya di sales account. Nah, sales account Anda rubah seperti ini nanti. Ya. Sales account-nya bentuk seperti ini. Yang pertama asset account for tracking balance receivable, artinya kalau ada customer yang membayar piutang dagang itu dicatat di mana. Lalu kalau misalnya customernya membayar dengan cek, itu disimpan di mana? Di sini masih cek account, saya harus rubah menjadi cash in bank. Oke. Nah, di sini kalau ada biaya penjualan, misalnya ada biaya kirim,
Di sini ada freight collected, dicatat di freight collected. Kalau ada uang muka dari customer, itu kan sebenarnya kalau ada uang muka dari customer bukan pendapatan tapi hutang lancar. Makanya karena tidak ada unearned revenue, mestinya kalau di akuntansi itu harus dicatat di unearned revenue atau pendapatan dibayar di muka, ya. Tapi karena tidak ada, saya masukkan saja di account payable. I give discount on early payment. Ini berhubungan dengan termin. Ingat bahwa termin yang kita pasang itu adalah 3+10 M45. Nah, kalau misalnya karyawan, customer itu membayar 10 hari ke bawah, maka mendapat potongan. Oleh sebab itu, kita catat di sales discount. Nah, I assess charge for late payment itu kalau misalnya customer terlambat membayar dari 45 hari. Kan N-nya adalah 45 hari. Kalau terlambat melewati 45 hari, maka dikenakan denda. Hasil dendanya harus dicatat di mana? Itu yang jadi pertanyaan. Income account for late charges itu dicatat di late fees collected. Oke. Kalau sudah nanti di set up untuk yang kedua, yaitu purchase account. Ini juga sama. Liability for tracking payable itu di account payable. Kalau membayar dengan cek, ini kita pakainya cash. Ini masih aset. Iya, pakai cash in bank. Okay, I can receive item without the supplier bill. Jadi ini pertanyaan ini adalah kalau misalnya kita menerima barang dari hasil pembelian dengan kredit, tapi surat tagihannya belum muncul atau belum disertakan dengan barang. Kalau kita terima, maka sebenarnya itu harus ada rekening merchandise inventory payable. Tetapi kalau misalnya tidak ada, kita tidak, seolah-olah tidak, kalau barang itu datangnya selalu dengan tagihan karena kredit, itu kita tidak usah isi ini. I can receive-nya tidak usah isi. I pay freight on purchases. Ini juga kalau ada biaya kirim. Nah, ini kenapa tidak saya isi? Karena di soal dicatat bahwa biaya kirim itu menjadi tanggung jawab penjual. Kita lihat ya. Beban angkut pembelian yang timbul dari transaksi pembelian dagangan menjadi tanggung jawab penjual. Jadi kalau jangan tanggung jawab penjual, harga belinya termasuk biaya angkut adalah pada waktu harga perolehan. Tidak ada tambahan biaya angkut karena biaya angkutnya ditanggung oleh penjual. Makanya di sini saya kosongkan saja. Selanjutnya kalau misalnya I track deposit paid to supplier, kalau kita memberikan uang muka ke customer, ke supplier, di mana dicatatnya? Kalau uang muka tentu saja sebenarnya itu harus dicatat di aset, karena kita membayar misalnya terlebih dahulu sebelum barang datang, ya. Nah, karena tidak ada yang cocok, maka rekening yang saya masukkan adalah account receivable setelah ada tagihan. I take discount for early payment. Di sini kalau kita mendapatkan pembelian atau diskon pembelian, ya, karena datanya ini untuk perusahaan itu adalah perpetual, di mana perpetual tidak ada diskon pembelian, tidak ada biaya kirim, tidak ada akun pembelian,
Maka kalau misalnya kita mendapatkan diskon, itu merupakan harga pokok dari pembeliannya, jadi harga pokok barang. Iya. Nah, ini I pay charge for late payment kalau kita misalnya terlambat membayar hutang atau tagihan kepada supplier, itu dikenakan denda. Di mana dicatatnya kebetulan di sini kalau lihat di akunnya itu ada akun late fees expense. Late fees expense. Nah, ini kita seolah-olah ada biaya keterlambatan. Oke, kalau Anda sudah membuat link akunnya, setup, tinggal kita akan membuat daftar dari ini. Penjual, customer, lalu supplier, dan barang dagangannya. Ini kan sudah semua, tinggal Anda masukkan ini. Ya, biasa saja ini masukkan. Seperti biasa, masuk dari sini, card file, card list, lalu Anda masukkan di sini. Kebetulan saya sudah masukkan. Jadi nanti di customer di new saja, masukkan namanya Kasagekom, cardnya berapa, alamat dan seterusnya. Nah, kebetulan untuk kasaga.com misalnya, karena saya sudah buat datanya seperti ini Kasaga. Data-datanya sama dengan data yang ada di sini. Oke. Nah, untuk yang invoice, nama dan seterusnya nanti dimasukkannya di setup. Jadi kita memasukkannya hanya 4 baris, CS01, Kasaga, alamat, lalu telepon saja. Oke. Dan seterusnya semuanya Anda nanti selesaikan sehingga ada 3 customer, ada Kasaga, ada Lego, ada Tricom. Begitu juga untuk supplier juga sama, ada SP1, SP2, SP3, ada Primaku, Rekanindo, dan PT Kawan Lama. Itu dimasukkan. Nah, setelah Anda masukkan data-datanya, barulah kita harus masukkan saldo awal, masukkan setup, balance, ini customer balance. Ya, seperti biasa untuk customer balance Anda biasa gini. Misalnya kita akan masukkan ke Kasaga, lalu ke Excel, dan seterusnya. Ya, di sini masukkan biasa ininya, datanya akan seperti ini. Oke, saya ini salah sebenarnya. Akan saya perbaiki untuk ininya. Ini satu saja, karena tadi datanya salah. Oke, pas seterusnya di sini. Nah, datanya seperti ini katanya. Oke. Nah, datanya. Ini nanti di termin Anda masukkan seperti ini terminnya. In given of day, diskon day-nya 10, balance day-nya 45, diskon ininya 3%. Ya, dan seterusnya. Efeknya saya nggak tahu untuk ini satu data ini tidak masuk. Harusnya efeknya muncul kok. Tapi saya sudah beberapa kali coba, datanya tidak masuk ke sini. Entah kenapa itu belum settingannya mungkin yang salah. Oke, kalau sudah nanti selesaikan sampai ke 3 ini ya, 3 customer. Jadi kita ada 3 customer, ada Kasaga, Lego, dan Tri. Anda masukkan semuanya, ini yang mau datanya. Lalu untuk ini, untuk supplier juga sama, hampir sama datanya. Anda perhatikan saja, dan masih masuknya pakai add purchases.
dan seterusnya ininya, sehingga datanya akan seperti ini. Ini datanya seperti ini untuk PT Himaku. Terminnya 2%, hanya sama kalau terminnya given of day 10.45. Nah, in given of day ini adalah pada saat hutang dagang itu muncul, baru kalau kita sudah terima barang. Jadi barangnya sudah diberikan, sudah kita terima sebagai pembeli. Ini kan supplier ya, jadi sudah terima sebagai pembeli, barulah pada saat itu kita dianggap mempunyai hutang ke perusahaan gitu. Oke, ini pembelian dari PT Himaku. Terminnya adalah diskon day-nya 10, balance day-nya 45, diskon day 2%. Nah, ini yang teksnya, fat-nya sudah muncul nanti. Oke. Sudah, nanti datanya itu keseluruhannya seperti ini nanti. Ya, ini data-datanya. Ini data awal. Oke, kalau sudah Anda masukkan dari supplier dan customer, tinggal kita membuat inventory. Anda lihat dulu sebelumnya. Ini teks code-nya jangan lupa ya. Saya lihat di teksnya diisi nanti. Ya. Ini untuk teks. Teksnya begini ya, connected-nya ke fade out, text page itu ke fade in nanti. Nah, ini type-nya. Agak beda dengan yang 24 ya. Kalau 24 ada GST kan, good and service tax, tapi di 17 itu nggak ada. Yang ada value added tax gitu aja yang dipakai, tak apa-apa. Ingat rate-nya itu harus 10%. Oke, itu adalah untuk ininya VAT-nya. Nah, sekarang bagaimana cara membuat inventory? Inventory yang pertama adalah Anda masukkan item listnya. Oke, kebetulan di sini saya sudah buat sih ininya, datanya. Seperti biasa, kesel dulu, lalu nanti diisi di sini. Datanya itu akan seperti ini. Nah, ini datanya. Ya. Nah, ininya item numbernya saya rubah menjadi MI karena di soal agak salah sedikit. Kita lihat soalnya. Di sini kode untuk saldo hutang itu SP01, 02 dan 03 SP. Nah, begitu juga untuk soal ini saya sudah rubah. Kalau Anda punya yang belum bisa dirubah, di sini juga SP01, SP02. Oleh sebab itu kodenya saya rubah menjadi MI saja, supaya agak berbeda antara kode barang dengan kode supplier. Biasa salah bikin soalnya. Baik, kalau sudah itu, ini adalah isinya. Lalu Anda rubah juga buying detail. Ini bentuk buying detailnya. Lalu selling detail. Selling detailnya dari mana? 3.750. Ini dari data yang di awal. Kita lihat datanya. Datanya untuk selling price adalah 125% dari harga beli. Harga belinya kan 3 juta. Kalau kita juta kali 125%, nanti akan muncul 3.750 untuk selling price-nya. Nah, sedangkan ini nanti yang notebook 11 inci 3.500 kali 125% akan muncul 4.375.000 nanti untuk selling price-nya. Sehingga bentuknya datanya akan seperti ini. Oke, kalau sudah ini sudah sama,
Setelah itu udah oke. Kalau untuk yang MI ininya sama sih dan semuanya, hanya di selling price-nya di 4375 di sini. Diisi unit di sini dan seterusnya. Oke. Nah ini sudah semua. Nah sebelum kita lanjutkan ke yang akhir, kita ke adjust dulu. Setelah Anda masukkan datanya, kita ke adjust. Adjust ini fungsinya adalah untuk memasukkan data awal dari barangnya. Misalnya di sini dikatakan bahwa saldonya itu adalah ada kuantiti 35 dengan harga beli 3 juta. Ini harus dimasukkan di adjust inventory. Jadi nanti adjust inventory Anda masukkan di sini. Nah seperti ini nanti. Oke. Datanya sudah saya buat sih ininya. Bentar, saya datanya kalau salah ini deh. Nah ini data-datanya untuk adjust inventory ya. Jadi AMW1 itu harganya 3 juta, harga belinya kuantitinya 35, sehingga totalnya adalah 105. Sedangkan MI2 itu 20, harganya 3.500.000, jumlahnya jadi 3. Ini semuanya dimasukkan ke merchandise inventory, jadi harga persediaan barang dagangan. Udah sampai situ. Satu lagi ada yang terakhir, itu adalah kita membuat ini. Dikatakan bahwa tadi di keterangan, kita lihat kikinya, datanya untuk persediaan barang. Nah, pencatatan persediaan barang dagangan menggunakan sistem perpetual dengan menggunakan rumus biaya average atau rata-rata. Karena di Mayog itu ada 2 metode penilaian harga pokok. Yang pertama adalah average, yang kedua adalah last in first out atau LIFO. Sedangkan FIFO-nya nggak ada di situ. Nah, bagaimana kita men-setting supaya persediaan barang dagangan itu harga pokoknya menjadi bentuk average. Nah, itu bisa digunakan dengan menggunakan set item prices ya. Set item prices nanti Anda aktifkan saja ininya. Inilah di average cost di OK. Nah itu nanti sudah otomatis disettingnya sebagai average cost gitu. Nah untuk pertemuan awal Anda sampai situ saja dulu sebelum kita nanti ke transaksi ya. Nanti kalau sudah selesai Anda kirim ke email saya data-datanya sampai ini ya, barang dagangan, pesan barang dagangan. Sekian penjelasan dari saya. Mudah-mudahan nanti kalau ada pertanyaan silahkan nanti kita ketemu di pakai WA. Ada pertanyaan nanti saya tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.